warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pinsana Risuf dalam program Loka Storypreneur. Nah, kali ini kita masih berada di Kota Bogor dan kali ini saya sedang berada di salah satu produk UKM pawon ibu bernama Ibu Titi Rahmawati ya. Ibu, atau kita panggilnya apa nih, Bu? Ibu Titi Ibu aja. Titi aja ya, Bu Titi. Nah, Ibu Titi ini adalah owner dari usaha pawon ibu atau disebutnya Abon Jambrong ya. Iya, Abon Jambrong. Nah, kita akan ulas nih bisnisnya Ibu Titi ini. Nah, Ibu Titi, ini gimana nih sejarah awalnya sih kok bisa bikin bisnis pawon ibu ini nih gitu? Sejarahnya sih karena si ikan ini kan ikannya jelek, terus kan udah gitu kayaknya dipandang rendah sama masyarakat kan. Kok kenapa sih ikan asin gitu kan ya? Akhirnya saya pikir kok kenapa sih ikan asin ini nggak jadi naik kelas gitu kan, gimana caranya nih dari mulai kemasan terus rasa gitu kan bisa dikombin gitu kan ya. Gimana caranya gitu, makanya dibikinlah kayak gini, dibikin pawon ibu ini, bikin crispy gini ya. Nah, Ibu, yang menariknya nih namanya ini pawon ibu gitu, maksudnya artinya apa nih, dari mana kok bisa kepikiran namanya pawon ibu ini? Kalau pawon ibu teh artinya kan dapur ibu ya. Nah, biasanya kalau makanan dari dapur ibu itu kan ngangenin. Nah, itu kan ada ininya, ada slogannya. Ada slogannya, ibu di setiap suapan. Iya, itu dan slogannya. menarik juga ya, di kemasannya juga ada tertulis makanan ini dibuat dengan penuh cinta, layaknya seorang ibu gitu. Benar. Ya sengaja karena kan temanya pawon ibu kan, jadinya ya udah berarti nyambungnya ke situ. Oke. Ini kira-kira untuk pemasarannya ini sistemnya udah seperti apa ini? Sistemnya sekarang ini masih online, masih di Instagram, terus di WA, di Facebook juga gitu kan. Terus sekarang lagi ikut marketplace tapi belum banyak. Dan karena keadaan pandemi ini kan jadinya terhambat juga gitu. Nah, ini kalau untuk di toko-toko apa sudah ada ini produk-produk? Kalau di toko itu di Bosput Radar Bogor ada, terus di Gapuranya UMKM ada, terus ada di teman tuh di Cibinong namanya di Rumah Kue ada, kue di sudah masuk juga ke beberapa banyak tempat juga berarti ya? Iya, nanti akan masuk ke Kunafe Bandung, terus sama ke Kenangan Lili yang di Cisarua. Oh, berarti ini juga produk sudah bisa dipasarkan ke luar kota juga? Sudah ada di luar kota? Bisa. Nah, ini apakah ada sistem kemitraannya, Bu, seperti reseller? Ada. Oh gitu? Ada resellernya. Ada resellernya juga gitu? Boleh, kalau mau reseller ya ada nomor IG-nya di situ, bisa di follow apa di DM. Nah, Bu, ini kalau mau tahu nih, ini kapasitas produksinya ini per bulan berapa banyak, Ibu? Per bulan itu saat ini sih masih sekitar 30 kiloan lah. 30 kilo per bulan. Oke. Nah, untuk karena pemasarannya masih belum banyak. Masih belum terlalu banyak juga untuk pemasarannya. Nah, untuk karyawan sendiri, Bu, ada yang bantu? Ada yang bantu, ada 2. Ada 2 orang karyawan? Iya, 2 orang. Tapi kalau produksi, kalau misalnya biasa, ya memang kerja di rumah. Di rumah. Nah, Ibu, pastinya dalam setiap usaha itu pastinya kan ada hasil ya, Bu ya, yang diharapkan gitu kan. Nah, Ibu kira-kira nih kalau boleh tahu nih, omsetnya berapa nih, Bu, sekarang? Kalau omset itu relatif ya, kadang namanya jualan dah ya. Kadang meningkat, kadang menurun ya. Rata-rata sih sekitar sebulan itu cukup lah untuk pegangan buat sendiri gitu kan. Ya sekitar 4 sampai 6 jutaan lah. Kalau misalnya lancar tuh, lancar kalau ini kan sekarang kan kesendat banget gitu. Selama pandemi Covid ya kita tahu selama pandemi kan pastinya menurun ya. Nah, Bu, pastinya pemirsa Loka Story juga kan ada yang ingin berusaha seperti Ibu nih ya, bisnisnya di bidang apa namanya abon gini ya. Nah, Ibu kira-kira nih kalau orang yang pengen berbisnis seperti ini, langkah-langkah awalnya apa nih, Bu, yang harus dilakukan? Kita tuh pertama survei tempat untuk ini ya, apa namanya, bahan bakunya ya. Karena kan ikan asin tuh kan kadang-kadang suka di sini ntar ada, di sana nggak ada gitu kan, nggak apa namanya,
nggak seluruhnya ikan asin jambrong ini ada di mana-mana. Di mana-mana. Jadinya kita tuh pertama bahan, terus kedua ya modalnya. Terus kita harus memikirkan pemasarannya juga, terus konsepnya kemana gitu ya. Iya, terus sudah gitu dari packagingnya juga itu harus diperhatikan ya, agar menarik ya. Iya, benar. Oke, dan praktis lah. Nah Bu, selain langkah-langkah yang dibutuhkan juga pastinya dong orang pengen seperti Ibu dong, usahanya berjalan lancar, juga bisa ada di mana-mana. Nah, kira-kira tips dan triknya bagaimana nih Bu untuk pemirsa Loka Story Planner? Untuk pemirsa Loka Story Planner itu, kalau mau usaha yang penting mah semangat. Terus udah gitu udah semangat, jangan mudah menyerah. Kadang-kadang kan zaman sekarang kan kalau nggak laku terus udah gitu teh udahan gitu kan. Nanti itu mah jangan, pokoknya mah semangat aja lah. Semangat aja, yang penting jangan nyerah, jalanin aja dulu ya. Jalanin dulu. Yang penting hasil mah nanti Tuhan yang atur gitu ya. Gitu, oke, pemirsa Loka Story ini cukup menarik. Pemirsa Loka Story juga di rumah nggak cuma hanya ingin melihat produk Ibu melalui channel ini ya Bu ya, tapi juga mungkin ingin mencoba, ingin membeli kan gitu kan. Nah Ibu, kira-kira kalau para pemirsa Loka Story nih ingin mencoba dan membeli produk Ibu ini ada di mana nih Bu? Ada di IG-nya, di kemasan, terus ada di Bosput, ada di toko mana lagi ya tadi teh, lupa saya. Nanti next itu bakalan ada di Kunafe Bandung gitu. Nah untuk mau pesan mau jadi reseller, kira-kira WhatsApp-nya kemana nih Bu? Kalau mau jadi reseller itu WhatsApp-nya ke 812 10 36 09 26. Nah Ibu, tempat produksinya ini kira-kira di mana nih Bu? Boleh disebutkan nggak nih? Tempat produksinya itu di Bogor, Setu Gede. Cari aja di situ, ada di mapnya tuh. Oh, di mapnya Pawon Ibu. Pawon Ibu ya. Wah, luar biasa pemirsa Loka Story Planner. Nah ini sebenarnya perbincangan kita ini semakin menarik Ibu, cuman karena waktu kita terbatas. Nah saya juga mendoakan supaya Ibu semakin sukses. Amin. Ibu juga semakin lancar usahanya dan juga semakin berkembang. Oke, para pemirsa Loka Story Planner, sekian wawancara saya bersama Ibu Titi. Juga jangan lupa subscribe, like, and share channel kami. Dan jangan lupa juga beli produk-produk UKM Indonesia, karena dengan membeli produk-produk UKM Indonesia sama dengan membantu perekonomian bangsa. Salam pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Rahmawati dari ownernya Pawon Ibu Bogor. Terima kasih kepada Loka Story Planner. Semoga terus dapat menginspirasi para wirausaha, terutama UMKM yang ada di Indonesia. Sukses selalu Loka Story Planner. Jangan lupa subscribe dan like and share YouTube channelnya. Hatur nuhun.